TV kali ini Ria Purnamasari berada di Laboratorium Kimia Kesehatan. Nah, kali ini saya sudah bertemu nih bersama dengan Bapak Hari Waluyo SKM MSc. Pak Hari, halo, apa kabar Pak? Terima kasih, selamat datang Mbak Ria di Laboratorium Kimia Kesehatan. Terima kasih banyak Pak Hari. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Hari, di Laboratorium Kimia Kesehatan ini ada apa saja sih Pak Hari? Oh iya, terima kasih Mbak Ria. Jadi di Laboratorium Kimia Kesehatan ini kita melakukan pemeriksaan air. Jadi ini kebetulan adalah di laboratorium air. Nah, ini ada sampel air yang nanti bisa dilihat. Ini sampel air yang masuk di kita yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan, kalau misalnya air minum itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Nah, seperti itu ya, Pak ya, itu ke air ya. Nah, untuk makanan nih, ini saya mencium bau-bau makanan nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Hari. Ya, ini kebetulan ada adik-adik PKL yang sedang PKL di sini dari SMK 1 Panjatan. Ini dengan dibimbing oleh Ibu Nur Aini, itu sedang melakukan pemeriksaan makanan. Nah, ini dilakukan pemeriksaan untuk zat warna asing yang seharusnya di dalam makanan itu harus menggunakan zat warna yang diperbolehkan, tetapi ada beberapa produsen nakal atau ini yang menggunakan zat kimia yang bukan untuk kurang layak seperti itu ya Pak Hari ya. Baik. Nah, untuk prosesnya sendiri ini atau kalau boleh tahu berapa lama sih Pak? Nah, untuk proses dari pemeriksaan makanan misalnya untuk zat warna asing, jadi itu nanti makanannya diambil kira-kira 1 sampai dengan 5 gram, kemudian diabukan ya. Nah, setelah itu baru nanti kalau untuk pemeriksaan formalin setelah menjadi abu nanti dilarutkan, baru dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada formalinnya atau tidak. Seperti itu. Ya, ini ya Pak ya, kurang lebih seperti ini ya keluarga Jogja Sangaji TV untuk proses hasil pemeriksaan makanan di Laboratorium Kimia Kesehatan seperti apa. Nah, apalagi nih Pak selain air, makanan, mungkin ada kadar apa lagi yang... Nah, ini seperti Bu Ika ini sedang melakukan pemeriksaan air untuk parameter COD. Ya, ini sedang dilakukan pengambilan sampel ya untuk dilakukan pemeriksaan kebutuhan oksigen secara kimia. Jadinya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tempat untuk treatment sampel air. Jadi kalau untuk pemeriksaan yang harus menggunakan instrumen itu ada ruang instrumen tersendiri. Jadi di sini hanya untuk instruksinya saja, penambahan reagen dan sebagainya. Nanti ketika siap untuk dilakukan pembacaan, baik itu menggunakan spektrofotometer atau spektroserapan atom. Untuk pada proses treatment dari air dan sebagainya, kita agar keselamatan kita sebagai tenaga laboratorium itu terjaga dengan baik, maka kita ada lemari asam. Jadi lemari asam ini digunakan adalah untuk melakukan reaksi kemudian dan sebagainya, penambahan reagen itu adalah di sini, sehingga tidak membahayakan bagi pekerja laboratorium tenaga analis yang ada ini. Jadi semua sudah sesuai standar, semuanya sudah betul-betul aman ya Pak ya? Ya, hanya seperti itu. Setelah tadi proses pengambilan sampel air, kemudian ditambah dengan reagen yang ada di lemari asam, kemudian dilakukan pembacaan. Nah, kebetulan ruang pembacaannya, ruang instrumennya ada di sebelah sini. Jadi ini adalah ruang instrumen spektrofotometer UV vis. Nah, ini kebetulan sedang melakukan pembacaan untuk pemeriksaan parameter yang baik ada di air minum, air bersih,
itu menggunakan ini. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah diteliti, yang sudah sampel-sampel yang sudah masuk, kebanyakan dari mana sih kalau boleh tahu Pak Hari? Nah, pemeriksaan yang di air yang banyak customer kita adalah dari masyarakat umum, kemudian juga ada dari PDAM ya, seperti PDAM Bantul, kemudian kota, juga dari Dinas Kesehatan, nah itu juga melakukan pemeriksaannya di sini. Nah, ini yang ini adalah untuk spektrofotometer serapan atom. Ya, ini digunakan untuk pemeriksaan air, makanan, tapi untuk parameter logam, Mbak Ria. Ya, jadi untuk parameter logam ini menggunakan spektrofotometer serapan atom. Ini seperti ini. Nah, berarti mungkin jajanan-jajanan yang berada di luar sana itu bisa diteliti semua di laboratorium ini ya, Pak Hari ya? Iya. Jadi jajanan makanan itu kadang-kadang ada logam-logamnya, Mbak. Nah, untuk logamnya itu juga harus diperiksa di sini menggunakan ini. Jadi seperti contoh ya. Nah, ini harus didestruksi terlebih dahulu. Jadi dibuat menjadi jernih. Setelah jernih baru dibaca dengan ini. Dan ini adalah sampel yang siap dilakukan pengujian untuk parameter logamnya. Ini yang sudah siap. Iya. Iya, Pak Hari ya. Oh, baik. Jadi harus dalam keadaan jernih seperti ini. Nanti baru dibaca dengan menggunakan alat. Baik. Dan ini semuanya secara steril. Tentunya juga berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk proses ini, Pak Hari? Nah, kalau untuk sampai selesai kita maksimal adalah 18 hari kerja. Ya, karena tergantung jumlah sampel kita. Kalau misalnya jumlah sampel banyak memang sampai 18, tapi kalau misalnya kurang ya lebih cepat selesainya. Oke, ya jadi tahu ya bagaimana prosesnya untuk pengambilan sampelnya. Tapi sejauh ini ada ditemukan tidak bahaya zat-zat yang berbahaya seperti itu Pak Hari? Kalau pada logam memang ada beberapa makanan yang kandungan logamnya itu lebih besar dari yang dipersyaratkan. Nah, itu memang seperti itu. Nah, di samping itu dilakukan pemeriksaan logam itu juga ada pemeriksaan untuk kadar lemak, kadar air, ini ada di laboratorium yang lain, ya di laboratorium kimia sini. Nah, untuk air sendiri ini mungkin ada dari kita ya masyarakat umum mungkin perlu jeli juga ya Pak ya, bagaimana kita memilih air yang jernih, yang bersih, yang tentunya sehat untuk kita konsumsi ya Pak Hari ya. Di sini bisa Pak? Bisa, bisa ya. Jadi air itu kalau sesuai dengan peraturan dari Menteri Kesehatan itu harus memenuhi persyaratan fisik, kemudian secara kimia dan secara mikrobiologi. Nah, ini secara fisik itu bahwa air itu tidak boleh berwarna, kemudian jernih, ya, tidak keruh dan sebagainya. Kemudian persyaratan kimia itu bahwa kadar-kadar zat yang ada di dalamnya harus di bawah baku mutu. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Pak Hari, terima kasih banyak ya sudah menjelaskan beberapa. Masih ada lagi nggak nih Pak? Masih ada. Masih ada? Iya. Oke, keluarga Jogja Sangat TV, langsung aja kita diajak jalan-jalan sama Pak Hari nih di Laboratorium Kimia Kesehatan. Langsung aja kita cek. Silakan Pak Hari. Iya. Jogja Sangat TV, kita sudah diajakin Pak Hari lagi nih. Kita sekarang menuju ke ruangan apa nih Pak Hari kalau boleh tahu? Jadi ini Mbak Ria, jadi di sini adalah laboratorium untuk pemeriksaan makanan. Nah, untuk pemeriksaan makanan itu ada beberapa instrumen yang mendukung untuk pemeriksaan makanan ini. Ini yang pertama Mbak Ria, ini adalah untuk destilasi protein. Jadi misalnya Mbak Ria ingin periksa berapa sih kadar proteinnya dari kedelai atau dari kacang tanah ataupun dari misalnya ikan, berapa kadar proteinnya. Ini adalah untuk destilasinya. Ya, ini terus kemudian di samping itu ketika Mbak Ria ingin memeriksakan berapa sih kadar lemaknya, itu adalah ini adalah untuk ini kebetulan Ibu Nur Aini
sedang melakukan pemeriksaan lemak yang ada di dalam makanan. Nah, kadar protein, kadar lemak ya, di sini. Ya, terus kemudian juga kadar air, kadar abu dan sebagainya. Nah, untuk pada pemeriksaan makanan sebelum dilakukan distilasi menggunakan protein, distilasi protein ini harus didestruksi dulu, Maria. Jadi sampel itu harus didestruksi dulu. Di sini adalah alat untuk destruksinya. Ini adalah destruksinya untuk pemeriksaan protein. Dan baru nanti didistilasi dengan ya untuk distilasi protein. Nah, di samping itu Mbak Ria, di samping kadang-kadang untuk analisa makanan itu kan makanan masih dalam bentuk kristal dan sebagainya. Nah, ini ditunjang dengan ini microwave digestion ya. Nah, ini adalah microwave. Kalau misalnya tadi pemeriksaan logam itu kan tidak bisa harus dalam bentuk jernih ya. Nah, itu harus didestruksi dengan ini. Nah, ya karena seperti tanah, kemudian lumpur. Nah, ini harus didestruksi dengan menggunakan microwave digestion. Nah, ini adalah oven untuk pada pemeriksaan makanan agar kadar abu, pengabuan dan sebagainya. Ya, makanan seperti itu, Mbak Ria. Nah, ini sudah lengkap sekali untuk prosesnya seperti apa. Kita sudah diajakin jalan-jalan juga ya di dalam laboratorium kimia kesehatan itu seperti apa. Prosesnya pun sudah dijelaskan juga oleh Pak Hari. Terima kasih banyak ya Pak Hari Waluyo sudah menjelaskan ke keluarga Jogja Sangaji TV. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi ya Pak Hari ya. Nah, keluarga Jogja Sangaji TV, nanti kita akan ngobrol seru lagi ya hanya di Balai Laboratorium Kesehatan dan juga Kalibrasi Yogyakarta. Selengkapnya simak terus tetap di Sangaji TV, warna baru keluarga Jogja. Terima kasih Pak Hari.